المرسلين والأنبياء والشهداء والصالحين والصالحات التابعين كلهم من العاملين المصنفين سلطان الأولياء العارفين سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه وسيد الصوفية المحققين سيدنا عبد القادر الجنيدي البغدادي وحجة الإسلام أبي محمد أبي حامد محمد الغزالي الطوسي وسيدنا أبي الحسن السادلي وسيبه النسبندي Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Ahmad Ukail, Saril Ulama min Fuqaha Usuliyin, Mutakalim Mufassirin Muhaddisin, Sunaimatil Arba'atil Mujtahidin, Sadatin Aswatul Muhaqqiqin, Sunaimatil Arba'atil Mujtahidin wal Imamaini Jalilain Adimaini, Qudwatil Mutakalim Syekh Habil Hasan Asari, Syekh Nasr Maturidi, wa ila ruhi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Sahibul Tafsiril Jalalaini, anallahu yu'li darajatin fil jannah fauna bi asrarihim wa alwarihim wa ulumihim wa yarzuquna batum yadfal muslim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Suratul Anbiya'i. Ayat utawi iki suratul Anbiya iku surat Al-Anbiya. Sumiyat bidzalika li dzikri qasasi jumlatin al-anbiya'i fiha. Surat ini diberi nama Al-Anbiya. Al-Anbiya bentuk jamak dari Nabiyun. Nabiyun, Al-Anbiya, beberapa nabi. Karena di dalam surat ini terdapat beberapa cerita tentang beberapa nabi. Memang salah satu dari isi Al-Quran itu cerita. Tapi cerita yang ada dalam Al-Quran itu bukan cerita yang sifatnya untuk hiburan, tidak. Tapi cerita yang berisi edukasi, cerita yang berisi pelajaran. Fihi ibrotun, cerita yang di dalamnya terdapat ibroh, terdapat beberapa pelajaran yang bisa dijadikan guru, ya dijadikan guru. Karena memang sejarah kehidupan manusia itu pasti akan terulang. Sejarah itu akan terulang. At-tarikh ya'udu binafsi. Jadi peristiwa yang dulu pernah terjadi itu ya sekarang juga akan terjadi juga. Nah, kalau kemudian belajar dari cerita-cerita yang dahulu, ya kita bisa mengambil pelajarannya, maka kita akan bisa menyikapi, ya, ketika peristiwa itu terjadi sekarang. Nah itulah gunane wong gunakno pikiran, ya, gunakno pikiran. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Makiyatun iku bangsa Makkah, artinya nuzilat qabla hijratil Mustafa. Mayoritas yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya ini mayoritas ada periode sebelum hijrah. Periodenya diturunkan sebelum hijrah. Jadi ciri dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada periode qoblal hijrah itu lebih banyak pada akidah, pada penguatan akidah. Jadi tentang hukum praktis tidak ditemukan. Karena kewajiban sholat itu kan setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Itu pada peristiwa Isra Mi'raj itu di akhir-akhir periode Nabi tinggal di Mekah. Kemudian kewajiban selain sholat, puasa dan seterusnya itu semuanya pada periode setelah Nabi hijrah ke Madinah.
Makanya yang jelas ya, yang jelas cirinya itu kalau Makkiyah itu biasanya panggilannya ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Kalau yang Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi lebih lama, Nabi lebih lama tinggal di Mekah karena 13 tahun, 12 tahun lebih. Kemudian di Madinah 10 tahun. Ya, perjuangannya Nabi yang berat itu ya ketika di Mekah itu. Loro lopone itu ya ketika di Mekah. Justru saat Nabi Muhammad mengumumkan sebagai seorang Nabi dan Rasul, ya, baru Nabi itu mendapatkan perlawanan, mendapatkan perlakuan yang luar biasa, tidak mengenakan. Pada saat durunge Nabi itu dipuja-puja, disanjung. Bahkan dapat gelar Al-Amin itu sebelum Nabi menjadi Rasulullah. Tapi ketika Nabi Muhammad mengumumkan sebagai Nabi dan Rasul, yang ajaran yang disampaikan oleh beliau ternyata tidak cocok dengan keinginan orang-orang kafir Quraisy, mereka lupa kalau Nabi Muhammad itu sosok yang tanpa celah aslinya itu. Sosok yang tanpa celah. Tapi kadung ra seneng iku mau. Mergo dianggap ajarannya Nabi itu bertentangan dengan kemauan sebagian besar dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, terus akhirnya ya mereka menjadi tidak rasional bersikapnya itu. Walaupun jelas-jelas Nabi tidak punya sejarah buruk, ya, tapi tadi karena sudah nggak cocok, nggak diterima. Orang itu ketika sudah nggak menerima nggak butuh alasan, pokoknya orang, pokoknya orang. Waya utawi suratul Anbiya mi'atun iku 100 wa idda awisnata asrota utawa dan ya 100 wa idda lan siji awisnata utawa loro asrota las apane ayatan 11 utawa 12 ayat. Biasa penghitungan ayat berbeda. Ada mengatakan 111, ada mengatakan 112. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba wis parek. Iqtaraba wis parek, ai qaruba tegese wis parek. Ifta'ala bimakna fa'ala al-mujarrad. Ifta'ala bimakna fa'ala al-mujarrad. Iqtaraba bimakna qaruba wis parek. Linasi kedua menungso. Siapa yang dimaksud Anas ini? Ahli Makkah. Rupane penduduke kota Mekah. Mungkiril ba'si kang padha mengingkari ba'as, mengingkari dina dibangkitno, dina kebangkitan, dina diuripno sing wis mati-mati. Apa yang telah dekat? Qaruba wis parek linasi apa hisabuhum, apa perhitungan amale Anas. Yaumul kiamati rupane dina kiamat. Dadi hisab dimaknani dina kiamat itu min itlaqil khas wa iradatil am. Jadi hisab itu adalah salah satu peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Disebut hisab tapi yang dimaksud adalah hari kiamat. Itu padha karo ngono lho. Padha karo sebutan
Mbak, awakmu teko kapan? Awakmu teko kapan? Awak itu bagian dari seluruh tubuh ini. Yang disebut sebagiannya, tapi yang dimaksud adalah yo, kamu itu kapan tekoni? Awakmu teko kapan? Maksudnya kurang awak itu ngono gak? Jadi awakmu teko kapan? Awakku teko saiki, ndasku sesuk. Mosok ngono. Yo awakmu yo sampean niku maksudnya. Jadi ora kok hisab tok, maksudnya dina kiamat telah dekat ya, telah dekat tibanya hari kiamat pada mereka. Separat. Kalau zamannya Kanjeng Nabi ku Allah sudah mengatakan kiamat itu sudah dekat. Ya saiki ya tambah parek maneh. Mulane saya iku ora satek mikir sing jero tak semikir sing adu-adu tentang donya. Wis donya iku wis tuwa. Kalau Allah Ta'ala pada zamannya Nabi itu Allah sudah berfirman iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Hari kiamat ya, hari kiamat itu telah dekat. Ya, telah dekat dengan mereka. Maka kalau hari ini tambah 1000 tahun lebih, kan udah tambah parek maneh. Maka dalam hadis kalau diceritakan Nabi mengatakan bahwa apa kiamat itu komatil kiamatu ya. Jadi kiamat itu akan tiba begitu, kiamat itu akan tiba sementara ibarat kiamat itu terbenamnya matahari, kita kata Rasul, kita saat ini itu sudah di waktu asar. Di zamannya Kanjeng Nabi iku wis waktu asar, kiamate iku waktu maghrib. Saiki wis 1400 tahun lebih sejak wafatnya Nabi. Nek zamannya Nabi asar kiamate maghrib. Nek asar iku jam 3:30. Saiki yo kira-kira maghribe 5:30. Saiki wis kira-kira sekitar jam 4 atau jam 5, kira setengah jam. Tari setengah jam. Nah, setengah jam itu kalau ukuran langit tinggal berapa? Kan begitu. Satu hari itu seperti 1000 tahun. Kalau 1000 dibagi 24. Berarti satu jamnya kena berapa tahun? Nah, kalau sekarang ini kita sudah di jam 4 atau jam 5, kalau maghrib jam 5:30 tinggal setengah jam. Setengah jam itu sama dengan berapa tahun? Hitung-hitungannya ngono. Jadi nek nganggo hitungan kiamat nganggo dino itu satu pekan itu 7. 7 itu kalau kali 1000 berarti 7000. Andaikan kemudian memang usianya bumi ini oleh Allah Ta'ala dibatasi 7000 sejak ditinggali Nabi Adam alaihissalam, maka 7000-nya itu tahun 2000. Tahun 2000 Masehi itu genap 7000 tahun ya sejak Nabi Adam menempati bumi ini. Berarti wis cara hitungan dino itu wis karek sisone wae, karek pirang dino maneh. Karena sudah 7000. Atau kalau menggunakan angka 9 misalnya rodok suwe. Nek 9 berarti kan 9000. Kalau 9000 masih ada sekitar 2000 lagi. 2000 tahun lagi kiamat. Jadi kira-kira 2000 tahun maneh, apa kira-kira 200 tahun maneh. Mbak ini tinggal berapa sisa generasinya manusia ini. Karena sekarang ini kan sudah mulai diambang perang ketiga, perang dunia ketiga. Janji Amerika ini orang nelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan perang. Bahkan Amerika masih tetap menyuplai kebutuhan senjata yang dibutuhkan oleh Israel. Karena Joe Biden ini juga partainya akan mencalonkan diri
sebagai memperebutkan kursi presiden Amerika, sementara di Amerika itu lobby yang paling kuat itu lobby Israel. Jadi yang bisa jadi presiden Amerika itu orang-orang yang mendapatkan support, yang mendapatkan dukungan dari lobby-lobby pro Israel. Kalau sampai Joe Biden ini kemudian menghentikan Benyamin Netanyahu untuk memerangi negara-negara sekitarnya, Lebanon, Suriah, Iran, ternyata mereka khawatir, Joe Biden ini khawatir kalau lobby-lobby pro Israel itu tidak mendukung pencalonan Partai Republik untuk Partai Demokrat ya, untuk Partai Republik untuk kemudian memperebutkan kursi presiden. Nah, kalau ini terus eskalasi perangnya semakin meluas, itu pintu masuk untuk terjadi perang dunia ketiga. Nah, kalau perang dunia ketiga ngeri wis, Iran nanti gandeng Rusia, Rusia gandeng Korea Utara. Ya, nak mikir ngono ya ngeluh, tapi kita punya Allah. Apapun yang terjadi itu semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya wis apa jare Gusti Allah ngono wae, gak usah dipikir. Kalau sudah dekat kiamat bagi mereka, sedangkan wahum fi ghaflatin mu'ridun. Wahum hale. Jadi telah dekat kiamat untuk mereka, sedangkan wis parek kiamate lho. Wahum hale utawi annas. Wahum hale utawi annas fi ghaflatin, tetep ing dalem, fi ghaflatin tetep ing dalem lali anhu ando saking yaumil kiamah. Mu'riduna iku padha mengo-mengo kabeh, mengo berpaling anit ta'ahubi saking siap-siap, anit ta'ahubi saking siap-siap lahu krana are yaumil kiamah bil imani kelawan iman, percaya. Sedangkan mereka berpaling, tidak mempersiapkan diri menjemput kiamat itu, dan mereka berada dalam kealpa. Ini wahum hale utawi anas iku fi ghaflatin, iku tetep ing dalam kealpaan, anhu muriduna tur iku padha mengo-mengo kabeh. Sedangkan mereka itu lupa akan datangnya hari kiamat, dan mereka itu berpaling dari mempersiapkan diri menghadapi datangnya hari kiamat. Ini ayat diturunkan untuk, aslinya ayat ini diturunkan untuk ahlu Makkah, untuk penduduk Mekah. Tapi justru hari ini ayat itu relevan untuk kita-kita ini. Justru sing lali kiamat, terus sing ora siap-siap datanya kiamat, itu malah kita-kita ini. Makanya kan sering saya katakan, wong iku nek maca Quran kok roh artine, iku malah ora wani maca Quran. Mergo mestine ayat-ayat yang dulu itu diturunkan untuk ngritiki, untuk mengkritisi orang-orang kafir, itu justru malah mengarah kepada dirinya. Sedangkan ayat-ayat yang mestinya itu ditujukan untuk orang-orang mukmin, justru malah itu tidak ada pada dirinya. Malah yang memiliki seperti itu bukan orang muslim, tapi justru orang lain. Jadi terus isi. Seperti misalnya ayat mengatakan tahsabuhum jam'an, ya, tahsabuhum jam'an wa qulubuhum syatta. Ya. Ayat yang seperti itu menjelaskan profil. Jadi terlihat mereka itu bersatu, tapi wa qulubuhum syatta.
tahsabuhum jam'an, kamu mengira mereka itu bersatu, sedangkan kenyataannya wa qulubuhum syatta, hati mereka itu tidak tertaut antara satu dengan yang lain. Jadi nek kumpul-kumpul itu Masya Allah, secara fisik nek kumpul, kalapangan bet. Tapi kalau untuk memperjuangkan satu agenda saja, nggak pernah berhasil. Karena hatinya tidak jadi satu. Ayat itu kan mestinya untuk orang kafir. Mengapa orang kafir dalam jumlah yang besar bisa dikalahkan? Karena mereka hanya bersatu secara fisik, tetapi tidak bersatu secara ideologi. Nah sekarang yang terjadi seperti itu justru orang-orang NU. Orang-orang NU itu kalau sholawatan, kalau pengajian, kalau acara istighosahan, Masya Allah, stadion Sidoarjo yang begitu besarnya itu, orang turun dari tol itu kalau sudah terlambat nggak bisa, sebab kakean wong untuk menuju ke ke stadion di Sidoarjo itu, Delta itu, turun dari exit tol wis gak iso saking akeh wong. Tapi ketika kemudian punya agenda menyatukan suara, memenangkan satu misalnya pasangan, ora tau kasih. Mergo wa qulubuhum syatta, karena hatinya apa? Berbeda. Padahal itu ayat itu mestinya mengkritik orang kafir, tapi justru itu ada pada diri kita. Mana ate ngaji kok yo isin, apa maca iku rumangsa dikritisi terus. Yang mestinya akhlake wong mukmin dia tidak punya, sing mestine iku profilnya orang kafir justru ada pada dirinya. Ya bersyukurlah kalau kamu yang baca Quran gak paham arti ini yang diwaca untuk ganjaran. Senajan to sampai diguyu malaikat, iku awakmu ngono. Sembah. Ini kan begini, Allah mengatakan begitu, Allah dawuh bahwa kiamat telah datang atas mereka, sedangkan mereka itu larut dalam kelupaan, larut dalam kealpaan, dan mereka itu berpaling untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya hari kiamat. Ini kan hari ini kan profil kita banget gitu loh ya. Ayat ini kan kalau kita arahkan kepada diri kita, ini kan kita banget. Kita ini kan sudah dekat dengan kiamat, tetapi kita lupa tentang kiamat itu. Dan kita tidak pernah serius mempersiapkan diri kita kalau tiba-tiba kemudian besok itu tiba hari kiamat. Coba sekarang kalau ditanya, pasti jawabannya akan sama. Kalau besok kiamat, apakah kalian semuanya sudah siap? Abet dijawab jawabannya bi. Mboten dereng. Lah kapan siape? Di kapan-kapan loh. Lah ayat ini kan mesti kan ditujukan orang kafir, ahli mata. Telah datang, telah dekat tibanya kiamat pada mereka, sedangkan mereka larut dalam kelupaan dan mereka berpaling, tidak mempersiapkan diri menyambut datangnya kiamat. Yo saiki sing lali kiamat, sing ora siap kiamat itu sapa? Apa orang kafir saja? Tidak. Kita pun juga sama. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin ilastama'uhu wa hum yal'abun. Ma ya'tihim, ma ya'ti ora nekani. Ma ya'ti ora nekani. Mayati ora nekani him ing anas apa min dzikrin peringatan, apa min dzikrin apa peringatan min rabbihim saking pangerane anas. Sifate dzikrin muhdasin kang diupdate. Muhdasin itu yang diupdate. Diupdate itu apa? Yang diperbaharui
sing dianyar-anyari. Setiap hari peringatan dari Allah Ta'ala datang pada mereka. Sayan sedikit, basayan jur saite, karena Quran memang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad tadrijan. Tadrijan itu apa? Dicicil sedikit-sedikit sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kebutuhan. Selama periode Nabi menjadi Nabi sampai wafat, yaitu kurang lebih selama 25 tahun, atau selama 23 tahun lah. Jadi karena ada pada 25 tahun itu ada fase di mana Quran itu tidak diturunkan. Kalau periode waktunya ya mulai Nabi jadi Nabi 40 tahun, kemudian meninggal 63 tahun, berarti 23 tahun. Dengan periode 12 tahun sekian di Mekah dan 10 tahun sekian di Madinah. Itu artinya bahwa memang itu dalam rangka mengupdate informasi yang berisi peringatan. Jadi peringatan dari Allah Ta'ala untuk orang-orang kafir Mekah itu selalu diupdate, disesuaikan dengan perkembangan. Jadi tidak expired gitu, tidak ada kata-kata kedaluarsa, tidak ada. Selalu update itu. Mayatihim min dzikrin min rabbi muhdasin, kang diupdate sing dianyar-anyari. Apa rupane dzikrin? I love di Qur'anin, tegese lafal Qur'an. Di Qur'an tegese lafal Qur'an. Mayati ora nekani him ing anas apa Qur'an ilastama'u kejaba padha mendengarkan. Ilastama'u kejaba padha ngrungokno sapa anas hu ing dzikrin. Dadi tidaklah peringatan itu, tidaklah peringatan yang selalu diperbarui. Ya, tidaklah peringatan dari Tuhan mereka yang selalu diperbarui ketika datang kepada mereka, kecuali mereka itu mesti mendengarkannya. Artinya setiap datang peringatan dari Allah Ta'ala untuk mereka, pasti mereka mendengarkan. Cuman sayangnya mung dirungokno tok. Wahum khali utawi annas iku yal'abuna iku padha dolanan, yal'abuna iku padha main-main, yal'abuna iku padha dolanan main-main, ayastaziuna tegese padha menghina, ngremehno, melecehkan. Artinya apa? Menjadikan bahan gurauan, menjadikan bahan cemoohan, jadi bahan apa namanya itu? Ya olok-olokan. Sedangkan mereka itu mengolok-olok. Mereka mendengar. Nah, tidaklah peringatan dari Tuhan mereka yang selalu diupdate itu datang kepada mereka, kecuali mereka pasti mendengarkannya. Hanya saja wahum yal'abun, mereka mendengarkan itu dalam keadaan mencemooh, menghina, mempermainkan, lahiyatan khalilali. Ayo filatan tegese lali apa kulubuhum, apa pira-pira atine anas an maknahu ando saking maknane zikrin atau Qur'anin. Zikrin, tadi tafsirnya zikrin adalah lafzi Qur'anin. Sedangkan hati mereka itu lupa. Wa asarru najwal ladzina zalamu hal hadza illa basyarun mislukum. Wa asarru lan padha bisik-bisik. Wa asarru lan padha nyamarno. Wa asarru lan padha nyamaraken sapa anas an-najwa
ing dialog an-najwa ing omong-omongan il kalamat ing pembicaraan. Mereka menyembunyikan pembicaraan di antara mereka, kasak kusuk, bisik-bisik. Sopo mereka itu? Alladzina rupane badal. Sopo mereka yang menyembunyikan pembicaraan di antara mereka itu? Alladzina rupane wong akeh dolamu kang padha dolim sapa alladzina. Lafal alladzina dolamu iku badalun iku badal min wawi saking wawune wa asaru. Min wawi wa asaru sangka dhamir wawu jamak kang tetep ing dalam lafal wa asaru jamak mudzakkar ghaib. Mereka. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang dolim. Apa kasak kusuk di antara mereka itu? Apa perbincangan yang bisik-bisik, perbincangan yang dibisikkan di antara mereka, yang samar-samar dibicarakan di antara mereka? Ngene, hal hadza illa basyarun mislukum. Bukankah Muhammad itu hanya manusia biasa seperti kalian? Jangan percaya karo Muhammad itu sama dengan kita. Hal hadza apa utawi Muhammad? Hal hadza apa utawi ikilah Muhammad? Iku illa basyarun iku kejaba menungso mislukum kang sepadani sira kabeh. Bukankah Muhammad itu adalah manusia biasa seperti kalian? Jangan percaya nek jarene nabi, nek jarene rasul, wis aja dipercaya yo. Bukankah Muhammad itu kan juga manusia biasa seperti kalian? Tapi itu dia Pak, ya kasak kusuk begitu. Ngomong-ngomong di belakang layar. Biar ketemu, saya percaya Muhammad itu menungso biasa, nggak sama dengan kalian. Podo mangane kurma, podo ngombe podo doyan susune. Cara kene podo doyan sambele. Ya rabi barang, ya doyan duit barang. Podo, nggak ada bedanya dengan kalian. Dia adalah manusia biasa seperti kalian. Hal hadza illa basyarun mislukum. Fama ya'ti bisikron. Kalau terus Muhammad itu bisa mendatangkan sesuatu yang aneh itu, yang luar biasa, oh itu sihir. Fama mongko utawi perkara ya'ti kang nekakno sapa Muhammad bi kelawan ma, dan apa yang dibawa oleh Muhammad sihrun iku sihir. Ini kan apa? Orang-orang yang menentang, orang-orang yang menghalangi dakwah Kanjeng, yang menghalangi. Mesti begitu. Orang baik itu pasti Allah Ta'ala menciptakan orang-orang yang menghalangi. Ya memang ceritanya dunia kalau Allah Ta'ala itu mesti begitu, dihadap-hadapkan. Kalau orang itu mau memperjuangkan kebaikan, kalau orang itu mau memperjuangkan kebenaran, pasti di sisi lain Allah Ta'ala menciptakan orang-orang yang menghalangi kebenaran, orang-orang yang menghalangi kebaikan. Dan nanti itu akan ada pertarungan antara nih sing apik karo sing ora pengen apik. Ya wis iku isine donya iku sing ngono iku. Maka kita harus memilih dengan tegas, sampean ada di barisan yang mana? Apakah ada di barisan yang mendukung kebaikan kebenaran, ataukah ada pada kubu yang menghalangi kebaikan dan kebenaran? Ya terserah. Karena pilihan itu ada di tangan kalian, maka nanti ketika kamu memilih, kalian yang harus mempertanggungjawabkan pilihanmu. Kamu nggak bisa, saya hanya ikut-ikut saja Pak. Gak iso, podo-podo dikaya akali kok. Allah Ta'ala memberi akal itu sama. Kalau mau menggunakan akalnya kan bisa. Nah, kalau salahnya, kalau ketika tidak mau menggunakan akalnya kemudian
yang terjadi terus dia ikut pilihan orang lain dan ternyata pilihan orang lain itu salah, ya salahmu dewe. Loh ya, mesti begitu. Hal hadza illa basyarun mislukum. Nabi mengumumkan dirinya sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari menyampaikan peringatan-peringatan, setiap hari menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang melawan beliau juga sama gerilya untuk kemudian gembosi dakwah Kanjeng Nabi. Ya wis ngono iku. Wis ngono iku. Qala afatatuna sikra wa antum tubsirun. Lho kok mentolone, kata Allah taala. Lho kok mentolone kamu menuduh Muhammad itu penyihir. Kok bisanya kalian itu memberi label penyihir, memberikan label penyihir kepada Muhammad. Kok ngarani Muhammad, kok ngarani Nabi Muhammad itu seorang penyihir itu apa tatu nasikro? Apa tatu namongko apa to padha nekakno sira kabeh? Apa tatu namongko apa to padha nekakno sira kabeh asikro ing sihir? Apa tatu namongko apa to padha mengikuti sira kabeh asikro ing sihir? Ai tatabiuna apa to padha ngikuti sira kabeh ing sihir? Wa antum kali utawi sira kabeh kutub siruna iku padha ningali kabeh. Coba gunakan logikamu, gunakan akal sehatmu. Lu kapan kamu mengikuti sihirnya Muhammad itu? Kapan kamu pernah melihat Muhammad itu mensihir kalian? Loh, kalian kan sudah kenal Muhammad itu siapa? Sebelum jadi nabi itu bagaimana kehidupan Muhammad itu? Jelas kalian tahu, riwayat hidupnya jelas. Kurikulum vitae-nya juga jelas. Muhammad itu bukan orang dari Antabrata tiba-tiba didatangkan di tengah-tengah kalian, tidak. Muhammad itu laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Muhammad itu seorang rasul yang datang dari apa? Dari lingkungan kalian, dari keluarga kalian, dari golongan kalian, dari bangsa kalian. Bukan orang yang entah dari mana kemudian tiba-tiba didatangkan menjadi seorang nabi. Dakwai kalian, tidak. Jadi kalian itu mesti sudah tahu bagaimana sejarah, bagaimana sirah, bagaimana riwayat hidupnya Muhammad itu. Kecilnya gimana, remajanya gimana, terus dewasanya gimana. Apakah kamu pernah melihat Muhammad itu kemudian belajar sihir? Loh, kok isok ngarani Muhammad penyihir itu loh? Itu dari mana? Bukankah kalian melihat? Berarti Nabi Muhammad itu sangat akrab dengan kalian, mulai cilik loh, sampai ini seru. Loh, kok menuduh yang aneh-aneh itu gimana? Wa antum tubsirun. Ai tak maluna tegese ngerti sapa sira kabeh yen anahu sak temene ma iku sihrun iku sihir. Dan kamu sudah tahu jelas sihir itu apa. Dan kamu tahu Muhammad itu siapa. Jadi gak hanya orang hubungannya antara sihir karo Nabi Muhammad. Lho, kok iso ngarani ngono iku piye? Kul Rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardi wa huwas samiul alim. Kul, katakan Muhammad, lahum maring anas ahli Mekah, katakan kepada mereka Muhammad, Rabbi ya'lamul qawla. Wis iki pancen niku, sampeyan delok ayat-ayat mesti begitu. Jadi ketika menghadapi orang yang secara logika itu sudah tidak bisa diajak diskusi. Ketika kita menjelaskan sesuatu kepada orang yang sudah tidak menggunakan akal sehat, wis ojo terus seneng.
Apa? Kul ngucap sira Muhammad, Rabbi ya'lamul qaula. Jadi pasrahna Gusti Allah. Rabbi uta pangeran ingsun iku ya'lamu iku ngawruhi sapa Rabbi al qaula ing ucapan. Al qaula ing ucapan. Al qaula ing ucapan kainan hale tetep fisama ikang tetep ing dalam langit wal ardi lan bumi. Tuhanku yang maha tahu ketentuan-ketentuan yang ada di langit dan ada di bumi. Wa huwa utawi Rabbi iku as-sami'u iku zat kang midanget lima maring perkara asaru kang padha nyamarno sapa sira. Asaru kang padha nyamarno sapa anas hu ing ma. Al alimu tur iku zat kang ngudaneni bihi kelawan ma asarruhu. Bal qalu adhasu akhlamin balif tarahu bal huwa syairun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalu. Qala bal qalu adhasu akhlamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.